Halo Brodaks, kembali lagi bersama saya Mang Haru. Kali ini melanjutkan proyek ngomong sendiri, latihan ngomong depan kamera. Mau bahas tentang apa ya? Banyak sih yang mau dibahas. Mumpung eh memanfaatkan bukan fenomena lagi, metode repurposing konten ya. Terinspirasi dari eh mentor self claim saya Danko. Memang Danko ini ada pesan yang paling bagus yang saya ingat dan langsung saya praktekkan beberapa tahun ini, bahwasanya berkreasi itu dalam konteks konten kreator juga sebetulnya bisa dari satu ide ke berbagai bentuk dan format konten katanya gitu. Sebagian saya terapkan, diawali dengan cuitan biasa, mungkin status Facebook atau story ya, atau sekarang mungkin saya pakai thread ya. Kalau di Twitter saya jadi jarang gitu, lebih senang di thread soalnya lebih asik aja gitu algoritmanya. Minimal sampai saat ini video dibuat masih sehat sesuai algoritma yang saya butuhkan, jadi sangat suportif juga. Saya bikin satu thread ya, satu postingan di thread itu tuh bisa di-share ke story IG. Dari situ saya bisa kembangkan lagi dengan bikin utasannya di thread, pindah juga ke Twitter, juga bisa ke X gitu ya. Bentuk selanjutnya bisa dibuat video pendek dari si thread itu sendiri, si utasan itu sendiri. Dari kumpulan-kumpulan itu di-upload juga ke IG Reels, upload ke TikTok, bahkan ke short YouTube. Nah, sekarang dibuatlah ke produk atau konten yang panjang dengan ngomong sendiri ini, dalam rangka membiasakan diri untuk membuat konten seminimal mungkin agar membangun habit dan membiasakan diri ngomong di depan kamera gitu, gitu ya. Nah, jadi karena ada repurposing konten ini, jadi saya juga iya ya, satu ide juga bisa panjang gitu. Bahkan saya juga ini intro saja sudah 3 menit sekarang. Jadi ya sudah, kurang lebih itulah terinspirasi dari repurposing kontennya Danko. Maka sekarang ini saya scroll dikit ke thread saya, ada, yang menarik ya, membahas apa ya, nah ini aja deh. Buatlah dirimu sangat sibuk, sangat disiplin, sangat bertekad hingga kamu tidak punya sama sekali waktu untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain, membuat perbandingan yang tidak ada gunanya, atau pendapat yang tidak rasional. Tetaplah fokus dan mengabdilah pada dirimu sendiri. Nah, ini saya buat ini ya, apa namanya itu, thread ini terinspirasi dari apa namanya itu, beberapa referensi termasuk preferensi pribadi juga, yang mana kebetulan 3 bulan terakhir saya itu cukup fokus bekerja ya, yang mana sekarang sedang tidak lagi dan ingin kembali jadi kreator lagi gitu ya. Yang ternyata memang ketika kita, ya mungkin emang ada yang bilang, "Jangan sibuk, kamu harus produktif," gitu. Ya itu juga anggap saja sebagian sebagian juga benar pernyataannya gitu ya. Nah, di sini dalam konteks sangat sibuk ini adalah hingga kamu itu tidak ada waktu untuk terdistraksi gitu. Sangat sibuk, sangat disiplin, sangat bertekad ya. Di sini ada kata bertekad untuk tidak punya sama sekali waktu. Nah, jadi benar-benar saking sibuknya, saking disiplinnya, saking bertekadnya dirimu untuk tidak punya waktu sama sekali ya. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Nah, mungkin bedahnya di sini bisa jadi
pro kontra bisa ya, plus minus bisa. Tapi POV yang saya ingin sampaikan adalah karena kita sudah sangat sibuk, disiplin, bertekad, fokus dengan kegiatan yang kita lakukan, sehingga ya orang lain pun kita gak ada waktu untuk memerhatikan mereka karena sibuk memerhatikan diri sendiri kan. Dalam poin POV produktivitas, barangkali itu juga jadi perlu. Karena saya juga teringat dari apa ya, tadi ada jadi teringat scrollan dikit gitu ya. Pokoknya kurang lebih pesannya bagus ini. Mungkin dulu zaman dulu itu pedomannya adalah survival of the fittest gitu. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling bertahan hidup di masyarakat gitu ya. Survival of the fittest itu kan yang paling cocok di masyarakat gitu ya. Sekarang ada yang mikirnya, lupa lagi nggak bisa. Survival of the focus katanya. Jadi sekarang itu adalah siapa yang bertahan dalam fokusnya gitu. Karena dan saya menyadari dan saya juga merasakan sendiri di mana mulai kesusahan juga untuk fokus. Dengan berbagai distraksi-distraksi yang ada, benar-benar cukup perlu effort besar untuk melakukan perlawanan distraksi itu gitu. Dalam konteks kecil sekarang aja, konten ini aja saya baru mulai ngonten lagi dengan metode sekarang sesederhana mungkin, seminimal friksi mungkin, seminimal gesekan mungkin, seminimal usaha mungkin, kayak gini ya, tanpa edit dan sebagainya gitu. Bahkan ngalor ngidul, bebas gitu kan. Itu pun banyak distraksinya karena nggak mulai-mulai gitu, karena ada banyak hal yang menjadikan saya itu tidak fokus. Nah, tapi kemarin-kemarin pada saat saya masih bekerja di agensi, ternyata saya cukup fokus ketika saya mengetahui, memahami, dan jelas kerjaannya seperti apa, targetnya sebagaimana dan sebagainya ternyata. Nah, bahkan karena kerjaannya pun begitu ya, fokus begitu, jadi saya juga otomatis tidak ada waktu untuk memantau perkembangan kondisi teman-teman saya yang mungkin dulu sering berkumpul sama saya gitu ya, bercengkrama, nongkrong dan sebagainya. Jadi kesulitan gitu. Ya sama keluarga tentu saja masih bisa ya, karena memang prioritasnya berbeda. Cuman yang hanya circle-circle terdekat sajalah yang saya sanggupi untuk chat, untuk berkabar dan sebagainya, karena ya memang sedang sangat sibuk pada saat itu juga gitu loh, dan fokus juga. Kita makanya survival of the focus gitu ya. Fokus gitu pokoknya barang siapa yang mampu fokusnya lebih kuat, lebih panjang ya, dia yang bisa itu survive gitu, bertahan gitu. Gitu. Jadi saya merasa itu POV-nya ke sana gitu. Meskipun seakan-akan ada kontranya, tidak mengetahui kehidupan orang lain, jadi seakan-akan egoistis gitu ya, memikirkan diri sendiri. POV itu juga ada benarnya gitu. Makanya ya tentu saja seminimal mungkin apapun yang disampaikan pesan ini juga akan selalu ada pro kontranya, selalu ada dikotominya. Itu sangat harus diwajarkan, memang begitu adanya. Makanya poin saya adalah di bagian karena saking sibuknya, saking disiplinnya, saking bertekadnya, karena memang ada kerjaan yang memang meaningful ya bagi kita, bermanfaat bagi kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk mengetahui orang lain. Jadi kita terpadatkan fokusnya. Jadi kita sekarang malah tiba-tiba keingetan lagi dari babnya bukunya Sendi Bodo Amat, di mana kita itu selalu peduli. Kita tuh tidak bisa tidak peduli, kita selalu peduli. Maka pedulikanlah terhadap apa yang pantas dipedulikan kan gitu. Nah, sehingga ya tadi tidak ada waktu lagi untuk memerhatikan, mengetahui kehidupan orang lain. Karena saking kita fokus terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Karena kita tahu yang dikerjakan harus ngapa-ngapain gitu. Apapun itu ya. Karena contoh saya kan cuman pemain agensi.
Sekarang juga saya juga fokus nih sekarang untuk membuat konten bahas begini sampai sekarang aja menit ke-10, mau berapa lama ya nih ya itu kan jadi fokus gitu ya. Itu yang pertama tadi ya poinnya. Yang kedua membuat perbandingan yang tidak ada gunanya. Nah ini juga mungkin ini cenderung lebih mungkin di kota akan selalu ada cuman masih bisa lebih apa ya, jelas itu benefitnya gitu. Kalau tadi kan tidak peduli dengan orang lain atau, tidak memperhatikan orang lain kan jadinya kayak masih ada gesekan, masih ada ya pro kontranya lumayan. Ini juga ada cuman cenderung lebih diuntungkan karena membuat perbandingan yang tidak ada gunanya. Betul, karena ketika kita fokus, ketika kita disiplin, ketika kita sibuk dengan apa yang kita kerjakan, yang ada di depan kita gitu, ya kita juga tidak terdistraksi dengan pikiran-pikiran lain yang memang, tiba-tiba perbandingan sama orang lain, "Aduh kenapa ya aku gini-gini aja, mengapa ya kok dia bisa, jadi manajer, kok dia bisa jadi 2 digit gitu gajinya, kok dia jadi bisa jadi pengusaha padahal dulu kita seangkatan, padahal kita sama-sama bareng dan sebagainya," gitu. Kan tiba-tiba ada perbandingan begitu ya, self comparison bers terhadap orang lain gitu. Karena ya kita tidak sibuk, kita terdistraksi dengan apa namanya, perbandingan itu gitu. Menjadi sangat wajar, menjadi ya itu tadi, survival of the focus tadi ya. Itu kalimatnya benar nggak sih? Nanti kalau tolong benerin aja kalau ini. Ya kurang lebih begitu. Jadi karena kita mudah terdistraksi gitu. Time time watch span kita itu, fokus span gitu kan masih makin rendah gitu ya. Maka dari itu ya, barang siapa yang mampu menyibukkan diri, tentu saja yang sangat bermanfaat bagi diri dan bermakna, maka lanjutkan saja gitu ya. Agar tidak mudah melihat orang lain, dan juga otomatis kadangkala bahkan seringkali membandingkan diri dengan orang lain. Yang nggak ada gunanya juga. Kalau ada gunanya, itu objektif, itu produktif, it's okay. Tapi tiba-tiba malah menyalahkan diri sendiri, membuat kita down dan sebagainya, lebih baik sudahi. Ya ya ngapain gitu, nggak jelas gitu ya. Yang ketiga, atau pendapat yang tidak rasional. Nah, ini sini poinnya adalah pendapat yang tidak rasional. Seringkali kita juga terdistraksi oleh pendapat-pendapat yang memang akan selalu tidak bisa kita kendalikan karena itu adalah suatu ya mungkin lebaynya mah metafora, metafora apa sih? Lebay itu apa sih? Lupa. Apa sih? Ya itu, lebaynya adalah, apa namanya itu, tuh jadi lupa deh. Apa namanya itu, absolutisme gitu, sebuah absolutisme, sebuah kepastian, keniscayaan bahwasanya pendapat orang lain itu sama sekali tidak ada yang bisa kita kendalikan karena itu hak mereka, itu mereka yang bilang gitu. Kendali kita kan di diri kita sendiri. Omongan orang lain kita tidak bisa sama sekali kita kendalikan ya, gitu. Maka dari itu pendapat orang lain pun sudah tidak bisa kita kendalikan, apalagi yang kita meminta, "Tolong dong pendapatnya rasional," kan ya gimana orang mereka mampunya begitu kan gitu. Memang mereka mampunya begitu, memang mereka mampunya begitu, tempat kata. Sogana ini gitu ya, it is what it is gitu. Pendapat orang lain sudah tidak bisa dikendalikan karena yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, pikiran kita, respon kita. Di situ, ya kan? Apalagi yang tidak rasional. Nah, kita tuh sering kali, apa namanya tuh, ter-trigger oleh emosional tadi. Yang tidak rasional, kita jadi emosional. Teringat lagi bukunya Mark Manson dengan tajuk buku yang keduanya yaitu Segala-galanya Ambyar. Kita itu adalah makhluk emosional. Emang kata siapa, kata kata Mark Manson tuh, kata siapa kita itu makhluk rasional? Orang kita makhluk emosional gitu. Ya buktinya banyak, salah satunya ketika kita tahu kita tidak akan beli ya kan, tapi 5 Mei ya, event event e-commerce ada diskon, ada ongkir banyak, promo banyak. Padahal kita
sangat tahu, sangat rasional untuk bertahan tidak beli itu. Tapi tiba-tiba check out aja kan karena ada yang menarik, ada yang murah, ada yang apapun itu, sehingga, check out aja, kan itu ranah emosional. Karena apa? Karena ternyata otak pemikir dan otak perasa itu seakan-akan kita tuh otak pemikir yang mengendalikan diri kita, padahal apa? Padahal itu adalah otak perasa. Di dalam bukunya Thinking Fast and Slow juga ya, Daniel Kahneman juga, memang kita ada sistem satu sistem 2. Nah ini saya lupa nih sistem satu yang 2 yang mana, lupa lagi. Tapi yang jalan jelas adalah ada sistem yang rasional, jangka panjang gitu kan, ada yang sistem emosional jangka pendek. Nah itu tuh, kita tuh dikendalikan oleh emosional, gitu. Nah, sehingga ketika ada tadi kita terfokus, apa ya, tergantikan fokusnya atau terdistraksi fokusnya dengan pendapat yang tidak rasional, ya semakin makin karena itu juga tidak rasional. Karena tidak rasional, kitanya makhluk emosional, ekonomi perasaan tadi. Karena mudahnya dikendalikan oleh emosional sehingga kita, ya terdistraksi dong dengan pendapat itu. Pendapat biasa saja kadang terdistraksi, apalagi yang tidak rasional. Tidak rasional cenderung emosional, kitanya makhluk emosional, mending engmatch dong, nge-matching dong ya kan, berhasil dong nyambung. Nah, terdistraksilah kita, nggak jadi berkreasi, nggak jadi ngonten, nggak jadi berkarya, nggak jadi ngerjain kerjaan, nggak jadi baca buku, nggak jadi foto-foto, apapun itu yang kegiatan kita, nggak jadi nyari kerjaan, nyari sampingan, apapun itu, terdistraksi oleh pendapat orang lain yang apalagi tidak rasional gitu, makin PR kan. Nah, itulah yang menjadikan, apa namanya tuh, apa ya menjadi PR sekali. Maka saya sih pribadi ya, menghadapi demikian karena kembali lagi ya rumusnya kan, bukan pendapat merekanya yang penting, tapi caramu meresponnya. Nah, misalkan hari ini, saya ada yang komen, meskipun nggak tahu saya ada yang nonton atau enggak ya, video yang begini apalagi udah 17 menit panjang banget. Ketika ada yang komentar apapun itu, satu sudah jelas tidak itu di luar kendali kita kan, kendali diri kita. Yang kedua, pendapat mereka anggap saja rasional. Coba baca dulu memungkinkan ada poin objektif nggak yang dibahas gitu. Karena seringkali mereka mengatasnamakan kritik, sedangkan kritik itu yang saya pahami, yang saya pakai selama ini adalah kritik itu gabungan antara analitis dan evaluatif. Ketika kritis itu tidak ada analisa dan tidak ada evaluasinya, ya apa yang dikritik, apalagi tiba-tiba, "Ah, itu kacamatanya menyon," gitu, "Ah, itu rambutnya gini, kenapa jadi poinnya ngomennya itu," gitu kan. Nah, ya udah itu kan di luar kendali juga ya kan komen itu, ya sudah, mereka komennya ke muka saya yang begini, yang bulat begini, yang lagi jerawatan mana sini gitu. Ya sudah berarti kan emang, dia fokusnya kepada muka saya gitu. Tapi ketika emang jelasnya, "Mang, kayaknya sih ini poinnya bagus, tapi saya ingin menambah poin di mana ini kayaknya ruangannya lebih baik, sudutnya gini-gini, jelasin analisa karena evaluasi gimana." Itu baru kritik, saya merasa begitu. Nah, itu rasional juga karena bisa dipertimbangkan, bisa masuk ke apa ya, feedback-nya bagus, analitis dan evaluatif gitu, kan gitu. Tapi ketika poinnya ono poin, nah disitulah tegaslah dengan dirimu bahwasanya yaitu, ya sudah tidak usah dibaca lagi, apalagi dimasukin dalam hati, dalam pikiran. Ya ono poin mau dibahas apa, apalagi yang bersifat ad hominem, argumentum ad hominem gitu kan, logical fallacy, malah menyerang, membahas personal dan sebagainya gitu, gitu loh. Ya kurang lebih adalah, ya karena kita makhluk emosional maka bukan pendapat mereka yang penting. Bukan komentar mereka yang penting, tapi caramu meresponnya. Maka lihatlah, analisalah itu komennya apa, terimalah bahwasanya pendapat orang lain tidak bisa dikendalikan. Baca dulu. Ternyata kalau emang sudah aneh-aneh, ya sudah lepaskan, ikhlaskan saja, memang mereka orangnya begitu. It is what it is, shoga ne gitu kan. Kalau dalam bahasa Jepang gitu. Ya sudah, gitu ya.
Yang kedua ya tadi, lihat dulu ada poin analisa nggak di situ, bisa dianalitis nggak itu, dianalisa nggak itu, ada poin evaluasinya nggak di situ, kalau nggak terima kasih bilang, karena mereka sudah sangat peduli dengan kita, memberikan pandangannya secara gratis, memberikan pandangan mentoring-nya, coaching-nya, dengan menganalisa dan mengevaluasi kita, beri penghormatan, feedback yang baik juga. Terima kasih sudah feedback dengan baik. Dan itu bagus, langsung terapkan boleh. Nah, diterapkannya tuh terserah kita juga dong, kan pendapat mereka terserah mereka, kita juga memakai pendapat mereka juga terserah kita juga dong, ya kan. Nah, itu juga harus paham juga dikotomi kendali itu gitu. Nah, maka dari itu, ya ini pendapatnya jadi panjang sendiri ya, 20 menit. Kurang lebih adalah maka ya belajarlah fokus gitu. Saat ini agar kamu survival of the fittest adalah survival of the focus. Kayak yang bener aja nih bahasa Inggrisnya. Semakin kamu fokus, semakin kamu tidak terdistraksi, semakin kamu anti-fragile, tidak rapuh, tidak bergeming gitu, kamu kuat menghadapi apapun, ya. Karena mengetahui diri sendiri yang bisa dikendalikan apa saja, yang di luar kendali diri apa aja, dan kita juga mengupayakan yang bisa kita kendalikan, itu yang bisa dioptimalkan, fokusnya pada itu. Kalau bisa diupayakan, upayakan, kalau tidak ya sudah, it is what it is lagi gitu, kayak gitulah. Agar apa? Agar dirimu tidak mudah dikendalikan oleh orang lain, karena barang siapa yang mudah termanipulasi, dia mudah dikendalikan. Nah, manipulasi mainannya emosional, sedangkan orang-orang yang paham manipulasi, ya, mudah mengendalikan orang lain, sedangkan kita barangkali tidak paham dengan diri kita karena kita mudah terdistraksi tadi, gitu ya. Jadi kurang lebih poinnya adalah udah menit kedua, panjang pisan, sibuklah, disiplinlah, bertekadlah untuk fokus terhadap dirimu sendiri, mengabdilah pada dirimu sendiri, tetaplah fokus agar kamu tidak ada waktu lagi untuk melihat orang lain, yang mana tiba-tiba kita bandingkan diri sendiri gara-gara pendapat orang lain yang tidak rasional, gitu ya. Komplit ya tuh digabungkan. Oke, sekian, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi, minimal referensinya khusus saya karena saya bisa yapping ngomong sampai menit ke-23. Umumnya untuk kawan-kawan yang mendengarkan yapping saya di sini, ya bercerita, ngomong sendiri di sesi kali ini. Terima kasih banyak, semoga manfaat, tetap melaju, tetap optimasikan dirimu.